إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saya kalau kipas nggak cocok, kalau AC cocok. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah sekalian, menyoal korupsi ini kadang-kadang dituduh oleh sebagian oknum teman, katanya menasihati pemerintah secara terbuka. Akhirnya sampai kapanpun seorang dai tidak bisa ceramah tentang korupsi. Padahal Rasulullah sendiri pernah ceramah secara terbuka mengingatkan korupsi. Antum mau bukunya nggak? Nggak mau? Ada. Antum buka halaman 103. Rasulullah pernah berceramah. Ma balu amilin, bagaimana nasib seorang pejabat yang saya angkat, tapi yang penting gak nunjuk nama. Ab'asuhu, yang saya angkat, saya utus amil, pejabat untuk menangani zakat. Fa yaqulu hadza lakum wa hadza qudiyali, ini untuk kalian bagian negara, ini hadiah untuk saya. Makanya rata-rata korupsi yang mungkin berupa gratifikasi hadirnya itu mengatasnamakan hadiah. Makanya para ulama mendefinisikan riswah, suap itu adalah sesuatu yang menghantarkan pada target tertentu dengan perantaraan yang dibuat-buat. Sebetulnya nggak perlu dibuat-buat. Hadiah itu nggak perlu dibuat-buat. Kalau seandainya dia mau ngasih hadiah, kan tidak harus dikait-kaitkan dengan tender, iya kan? Antum bisa kasih hadiah siapapun, kapanpun, dalam momen apapun, yang penting syar'i. Kenapa harus berbarengan dengan pengaspalan jalan? Itu kan dibuat-buat. Nanti kita bahas, insyaallah sampai asar ini. Iya, saya antum nggak bawa buku jadi nyampe duhur aja jadi. Oke. Korupsi di negara kita pun digambarkan oleh, tentu buka bukunya, masya Allah. Korupsi berjamaah judulnya, serba-serbi korupsi bab kelima.
Nah di sini korupsi berjamaah. Ada satu puisi yang cukup menarik yang dibuat oleh Taufik Ismail. Kata dia, jangan-jangan saya sendiri juga maling. Jadi maling motor itu L-nya 1, maling duit negara L-nya 2, maling. Berarti praktek kotor, maling, mal dari kalimat mal. Penamaan koruptor sudah tidak menggigit lagi kini. Istilah korupsi sudah pudar dalam arti. Lebih baik kita memakai istilah maling. Maling dengan 2 L. Membedakannya dari maling dengan 1 L. Lihatlah para maling itu kini mencuri secara gotong royong. Mereka bersop-sop, berdiri rapat, teratur, berdisiplin, dan betapa khusyuk. Begitu rapatnya mereka berdiri, susah engkau menembusnya. Begitu sistematik prosedurnya, tak mungkin engkau menyambutnya. Begitu khusyuknya, engkau kira mereka beribadah. Kemudian kita bertanya, mungkinkah ada maling yang istiqomah? Lihatlah jumlah mereka berpuluh tahun lamanya, membentang dari depan sampai belakang, melimpah dari atas sampai ke bawah, tambah merambah panjang deretan shaf jamaah. Jamaah itu lintas agama, lintas suku, lintas jenis kelamin. Bagaimana melawan maling yang mencuri dengan sistem gotong royong? Bagaimana menangkap maling yang prosedur pencariannya malah dilindungi dari atas sampai bawah? Dan yang melindungi mereka ternyata bagian juga dari yang memegang senjata dan yang memerintah. Dan yang melindungi mereka, bagaimana ini? Tangan kiri jamaah ini menandatangani disposisi MOU. Ya bukan memorandum of understanding, bukan, tapi markup of operation. Tangan kanannya membuat yayasan beasiswa, asrama yatim piatu, dan sekolahan. Dermawan, ngumrohkan marbot, ngumrohkan imam. Kaki kiri jamaah ini melakukan studi banding, pemerasan, dan mengais-ngais upeti ke sana kemari. Kaki kanannya bersedekah, pergi umroh dan naik haji tiap tahun. Otak kirinya merancang presentasi komisi pembelian, pembobolan bank, dan pemotongan anggaran. Otak kanannya berzakat harta, bertaubat nasuha, dan memohon ampunan kepada Allah. Bahkan kalau ikut acara muhasabah nangis pertama kali. Habis nangis keluar, balik lagi. Bagaimana caranya melawan maling begini yang mencuri secara holopis untul baris? Barisannya kukuh seperti benteng keraton, tak mempan dihantam gempa dan banjir bandang. Malahan mereka juru tafsir peraturan dan merancang undang-undang, penegak hukum sekaligus pengayom hukum berfungsi bergantian. Bagaimana caranya memproses hukum maling yang jumlahnya ratusan ribu, bahkan kini sudah jutaan? Cukup sudah membentuk negeri mini,
meliputi mereka yang pegang kendali perintah eksekutif, legislatif, yudikatif, dan dunia bisnis, yang memegang pistol dan mengendalikan meriam yang berjas dan berdasi. Bagaimana caranya? Sudah selesai. Jadi tampak Pak Taufik Ismail nggak menemukan solusi. Suatu puisi yang aneh berakhir dengan tanda tanya, karena memang sulit. Dan korupsi itu sudah budayanya tertanam dari mulai kanak-kanak. Antum masih ingat cerita anak TK kancil nyolong timun? Nyolong udah. Coba, kenapa nggak kancil sholat jamaah, kancil bantuin ibunya nanam apa? Kancil nyolong timun. Itu. Ya untung kancil bukan tupai nyolong kelapa. Sekarang dibuka bab pertama, bahaya fitnah harta. Hadirin sekalian, harusnya kita bersikap dunia di tangan, akhirat di hati. Karena pada akhirnya sarana. Makanya saya itu tertarik dengan definisi ikhlas seorang guru. Apakah guru ikhlas itu nerima gaji apa adanya, ngajar sekenanya? Ikhlas. Kasihan anak antum jadi korban. Ikhlas itu seorang guru menerima gaji berapapun, sebesar apapun, tapi itu sarana, tujuan utama adalah mendidik anak kaum muslimin. Tujuan supaya dia itu bisa bagus di dalam rangka beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuannya. Jadi gak apa-apa. Umar bin Khattab itu Pak, jadi khalifah itu digaji dari Baitul Mal. Khalifah itu jabatan agama paling bergengsi. Jadi antum mengambil upah atas kerja agama nggak apa-apa. Khalifah itu posisi agama paling bergengsi. Dia terima gaji. Bahkan gajinya antum tahu nggak Pak? Abu Bakar dulu dikasih kambing tiap sehari satu kambing. Itu gajinya dia. Dan kekayaan negara itu kan ada kambing, sapi, onta, dikasih satu. Jadi antum jadi imam masjid, kerja di Qatar, terima gaji, boleh enggak? Ya, kalau enggak boleh, antum digebukin istri antum pulang dari Qatar enggak dapat apa-apa. Gitu. Antum kerja jadi imam di Emirat, ya, karena salah. Karena Allah sendiri mengatakan surat Al-A'raf ayat 10, "Walaqad makkannakum fil ardi waj'alna lakum fiha ma'ayish." Kita punya anak, punya istri, mencari ma'isha itu sunnah. Makanya Abu Qilabah mengatakan kepada Abu Ayyub As-Sikhtiyani, muridnya Abu Ayyub ini ulama ahlul hadis, rijalnya Sahih Bukhari dan Muslim. Abu Qilabah juga sama rijal Sahih Bukhari Muslim, mengatakan, wahai Abu Ayyub, peliharalah pasarmu, pasar, karena hidup berkecukupan itu termasuk sehat walafiat. Jadi kalau kita itu bicara sehat walafiat, itu hidup kecukupan.
Qalilan ma tashkurun. Maka kata Imam Ibnu Katsir, Allah mengingatkan kepada seluruh umat manusia akan karunia-Nya berupa kehidupan yang mapan di muka bumi, yang dilengkapi dengan gunung-gunung yang terpanjang kokoh, sungai yang mengalir indah, tanah yang siap didirikan tempat tinggal dan rumah hunian, dan Allah menurunkan air hujan berasal dari awan Juliet. Bagaimana kerapian susunan alam yang disusun Allah untuk memenuhi manusia kita. Ada hujan, ada sungai, ada gunung, ada sawah, ada tanah untuk rumah tinggal. Masya Allah. Oke, saya kira itu cukup. Nah, akhirat di tangan kita. Kenapa? Karena dunia itu wataknya, kata Allah, kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara sementara. Antum mau dipenjara seumur hidup? Ada nggak? Sejelek-jelek orang pengen dipenjara seumur hidup? Nggak ada. Rata-rata minta dikurangi. Makanya Rasulullah menggambarkan hidup dunia yang sementara seperti penjara, karena pikiran orang ketika masuk penjara itu sementara. Wa jannatul kafir, surga. Ini bukan berarti orang muslim harus kiri, tidak. Makanya pernah Ibnu Hajar al-Asqalani kerja sebagai qadhi di Mesir. Kepapasan Yahudi penjual minyak. Akhirnya disetop. Masya Allah. Dan Ibnu Hajar itu orangnya ramah, sosial, rakyat, egaliter. Ada Yahudi sabar. Orang-orang penjual kaki lima terus tanya, wahai imam, katanya dunia ini surga buat kita, kenapa saya jadi kere? Sementara penjara buat kamu, kok kamu yang kaya? Fasilitas kendaraannya bagus. Ini penjara di dunia kayak begini nih momen, gimana surganya? Dengan gitu. Akhirnya si Yahudi masuk Islam. Ini penjara kita, kayak seperti kendaraannya saya bagus, pakaian saya bersih, itu fasilitas hidup saya cukup. Ini penjara, mana surga saya? Coba mikir loh. Gitu. Akhirnya si Yahudi mikir masuk Islam. Gitu. Itu gambarannya. Tapi intinya, apapun dunia adalah, ingatlah dunia yang kalian tekuni. Halaman 5. Karir yang kalian kejar, kesejahteraan yang kalian dambakan, ketenangan yang kalian idamkan, kebahagiaan yang kalian inginkan, dan kemewahan yang kalian impikan pasti akan berakhir dengan kepunahan dan kematian. Dan makanya dari sekalian yang jelek, dunia itu bukan hartanya. Ni'mal malu sholih lirrajuli sholih. Sebaik-baik harta adalah di tangan orang soleh. Yang jelek apa? Cari cara mencarinya. Terus kemudian tempat mengalokasikannya, dicari dengan cara yang haram, dialokasikan untuk yang haram. Kesombongan, arogansi, merendahkan orang lain, sikapnya itu yang tidak boleh. Makanya yang dilarang oleh Allah apa? Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh cenderung manusia itu melampaui batas ketika melihat dirinya itu kaya. Nah, itu nggak boleh di situ. Oke. Makanya di sini sederhana mencari manusia. Ya. Artinya gini loh Pak, sederhana itu dulukan pola daripada gaya, pentingkan kebutuhan daripada keinginan, tetap fokus yang halal.
Itu paham nggak? Sederhana itu bukan berarti miskin. Makanya qanaah itu bukan berarti melarat. Makanya sering saya definisikan qanaah ialah terima apa adanya pemberian Allah, yang penting halal meskipun 100 miliar. Bagus nggak? Saya tanya sama antum, mana yang antum pilih? 10 juta haram, 100 miliar halal. Waras antum. Sehat berarti. Anak terusin ngajinya. Gitu Pak. Makanya jangan serakah. Nih, halaman 11. Serakah itu kayak serigala. Makanya Rasulullah mengumpamakan seperti serigala. Nih, korupsi itu muncul juga dari serakah. Makanya efek daripada serakah itu lebih ngeri daripada pemanasan global, El Nino, pencairan kutub utara. Ya, yang sudah ngeri, Mas. Antum sadar nggak? Bekasi itu suhunya udah rata-rata di atas 34, 36. Asik, panas. Makanya orangnya panas semua juga. Panas. Kenapa? Pohon nggak ada, perumahan padat, ekosistem tidak dijaga, sanitasi nggak karu-karuan. Sungai aja jadi rumah, apalagi sawah. Gitu. Kan itu jarang-jarang ada sungai jadi rumah itu. Di mana? Di surga mungkin. Gitu. Tapi kan tampilannya bagus, sungai jadi rumah. Di sini sungai hilang. Oke, serakah. Kata Rasulullah, "Madi bani ja'ian ursila fi ghana." Tidak ada tidaklah ada dua serigala yang dilepas ke dalam satu kambing. Ternyata lebih bahaya orang yang gila harta, ambisi kedudukan dengan mengorbankan agama. Mas, kenapa Rasulullah mengumpamakan orang rakus serakah dengan serigala? Subhanallah. Nggak macan, nggak singa, nggak hyena. Ternyata ini saya hyena walaupun mirip-mirip, serigala ini spesialis kalau memangsa-mangsanya, diterkam, dimakan hidup-hidup. Jadi serigala itu Pak, kalau makan mangsanya nggak nunggu mati. Beda dengan macan, singa nunggu mati, dicekik mati sudah makan baru. Tapi lebih sadis antum, kambing dicincang. Jadi manusia lebih sadis, Masya Allah. Makanya supaya kita itu tidak rakus, unzuru ila man huwa asfala minkum, lihat di bawah kita dalam urusan dunia. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan atas kita. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'amallahi 'alaikum, kamu akan lebih menghargai nikmat Allah. Oke. Dan ingat beratnya hisab harta. Itu aja. Di mana la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah, nanti tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum ditanya 4. Di antara 4 adalah an-malihi, dari hartanya, min aina kasaba, dari mana, wa ila aina anfaqa, dari mana dia dapatkan, kemana dia belanjakan. 2. Makanya mendingan miskin daripada kaya. Iya nggak? Oh nggak jawab. Aduh. Nih Bu, anak tanya Bu, milih mana, miskin syukur, kaya sabar? Iya, Masya Allah manusia. Ya, meskipun susah, yang penting kaya. Kaya sabar kan susah. Seminggu sekali ke dokter, kabar.
ditawari makan, Pak, silakan makan, Pak. Wah, nggak bisa, Pak, sabar ya, Pak. Kenapa? Apa? Asam urat. Itu, Pak, silakan, Pak, ini, Pak, Masya Allah. Wah, ini sop jeruk enak banget, Pak. Oh, maaf, Pak, darah tinggi, sabar ya, Pak, ya. Sabar. Makanya kunci hidup itu jangan takut makan, mikirin penyakit. Kolesterol itu nggak ada, Pak, di penyakit, di makanan. Trigliserid itu nggak ada di makanan. Asam urat nggak ada di makanan. Kolesterol, trigliserid, asam urat itu adanya di laboratorium. Bener nggak? Omongan gue? Percaya? Ini biar antum semangat makan. Bener. Kalau gak ada laboratorium gak ketahuan itu kolesterol antum berapa. Ya, oke. Ini supaya antum mulai. Oke, sekarang kita masuk bab kedua, etika mencari harta. Masya Allah. Jadi mencari harta di dalam pandangan Islam itu ada etikanya. Ya. Ada etikanya. Etika mencari harta. Karena sebagian kaum muslimin itu seperti yang digambarkan oleh Rasulullah, sayati 'alan nasi zamanun la yubadil mar'u mimma akhadha min malin amin halalin aw min haram. Tidak akan datang suatu zaman orang tidak akan memperdulikan dari mana dia dapat hartanya, dari halal apa dari yang haram. Gitu, nggak peduli dia. Nah ini ternyata gitu. Ada wal kedua, halal haram diundang, yang penting di perut nggak nyengkal. Nah itu, apalagi sekarang, Masya Allah, kondisi kehidupan yang sering tertutup ditimpa krisis, kebutuhan ekonomi mendesak, ya. Gaya hidup melampaui di atas rata-rata, udah gaya menghalalkan segala cara akan tumbuh. Makanya tadi sederhana itu ialah dulukan pola daripada gaya, pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Itu sederhana definisi. Sederhana ialah sering-sering makan di warung sederhana. Itu sederhana. Masya Allah, namanya keliru atau makanannya yang keliru itu. Artinya apa? Dulu kan pola hidup kita di dalam masalah pakaian, sepatu sandal, mobil, udah. Yang penting cukup untuk operasional, butuhnya motor, nggak usah beli paksain mobil. Kalau memang sudah butuh mobil, ya jangan dipaksain motor. Begitu, enak kan? Ini dengar nggak yang gue ngomong? Ya contoh, antum paksain kursi sempit, jebol. Karena apa? Badannya nggak muat. Tapi ternyata orang ini cocoknya beli kasur, kan gitu. Malah mana kursi sama kasur? Nah itu kebutuhan. Jangan keinginan. Nah, soal sekarang pengen ada mobil baru, pengen ada laptop baru, pengen ada orang punya istri baru, pengen, kurang ajar tuh. Siapa yang pengen, Pak? HP baru, apalagi HP tiap minggu ganti merek, ganti apa? Ganti model. Jadi teknologi itu memaksa kita untuk membeli sesuatu yang kita tidak butuh. Itu nggak butuh sebetulnya. Wallah, aslinya kita itu faktanya jujur, antum jujur. Apalagi di puasa, HP yang antum pegang itu yang sering antum pakai apa? Jujur. Tulisan sama telepon kan? Dua. Apa
aplikasi segambreng ini Pak, itu sampai rusak nggak pernah antum tengok. Iya, iya aplikasi segambreng. Makanya saya beli ini untuk ilmu, coba nah aplikasi segini nih Pak, pernah antum tengok? Halo tes, nggak pernah. Sampai ini bonyok tuh HP, nggak pernah. Ini apa nih? Ya, yang paling sering ini ibu-ibu Shopee. Nggak ada. Nah makanya saya tambahi ada kutubut tis'ah itu, ada aplikasi Quran bersama tafsirnya ini gitu. Sekian puluh aplikasi antum nggak pernah pakai. Rugi nggak antum pakai HP yang aneh-aneh? Ya kalau antum pola HP-nya cukup yang 3 juta, jangan beli yang 7 juta. Yang cukup 7 juta, jangan beli yang sekarang 11 juta. Yang cukup 11 juta, jangan beli yang 27, 30. Gitu loh Pak. Paham nggak? Nggak ada yang jawab. Oke, sekarang etika mencari harta pertama adalah meneladani para utusan Allah. Kenapa ini sekalian? Karena utusan Allah orang yang paling teladan di dalam masalah maisha, bekerja. Coba lihat Nabi sendiri mengatakan, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah ada satu nabi pun diutus melainkan pernah mengembala kambing. Enggak ada nabi yang enggak mengembala kambing. Karena nabi yang kerjanya mobil tidak bisa satu tempat. Dia pergi ke sambil nenteng kambing. Dakwah ke kampung ini. Kalau antum lihat padang pasir, kalau antum lagi jalan-jalan ke Yordania, bagaimana dulu Nabi Syuaib, nabi-nabi yang lainnya itu, masya Allah pas banget kalau dia itu makai maisha kambing, bukan pertanian yang satu tempat. Ditinggal nanti jaraknya sekian, habis nih kambing tenteng sana sini, bahkan bisa jalan puluhan kilo, apalagi unta. Dan Rasulullah sendiri ketika ditanya oleh sahabat, wa anta? Faqala na'am kuntu ar'aha ala qararid ahli Makkah. Saya mengembala kambing penduduk Mekah dengan upah dinar dirham. Rasulullah borong Pak. Jadi Rasulullah bukan hanya sekedar dia punya, enggak, dia nawarkan diri untuk mengembala kambingnya orang ahli Makkah yang kaya raya itu. Menawarkan, siapa di antara kalian yang kambingnya mau saya rawat? Masya Allah, kan begitu kita bisa merawat tanah orang yang kosong Pak, saya rawat. Gitu loh semangat hidup. Nanti gimana cara pembagiannya? Oh 30 40 60 30 70 gitu. Dan jangan melupakan tanah, karena rezeki utama itu di tanah. Makanya sumber rezeki yang Allah sering hadirkan apa? Hujan, karena langsung ke tanah. Makanya kata Imam Fakhrul Razi, langit dan bumi itu seperti ayah bunda. Kawin menghasilkan tanaman ketika siramannya itu basah. Itu makanya Allah yursilis sama alaihim midrara wa yumditkum bi amwalin, kan gitu. Dengan hujan itu Allah melimpahkan harta, karena sumber seluruh kekayaan itu awalnya adalah apa? Hujan pertanian. Makanya Bill Gates itu beli tanah ratusan hektar kembali bertani karena sumber penanganan krisis, apa? Ketahanan pangan.
Makanya contoh Nabi Zakaria menjadi tukang kayu. Loh. Nabi Idris menjahit pakaian, Nabi Daud membuat baju perang. Justru bekerja untuk bisa hidup mandiri merupakan sunnah para utusan Allah. Itu Nabi Sulaiman kurang apa Pak? Mau dikasih hadiah Balkis saja itu ditolak suruh balik. Yang diberikan oleh Allah lebih baik daripada yang kamu bawa semua itu balik. Tapi Nabi Sulaiman masih menganyam anyaman kurma itu dijual. Abu Hurairah Pak, ketika jadi gubernur itu manggul kayu dijual di pasar Madinah. Manggul kayu kepapasan rakyatnya itu sambil kadang-kadang kan Abu Hurairah itu sosoknya memang orang gampang guyonan. Awas, raja mau lewat, jangan sampai nyangkut, gitu kan gitu. Kayunya nyangkut kanan kiri. Raja mau lewat, gitu. Jualan kayu. Ya siapa? Abu Hurairah, penghafal hadis terdepan Rasulullah begitu. Semangat. Jangan seperti orang yang dikeluhkan Umar. Umar mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min jaladil fajir wa dha'fil mu'min. Ya Allah, aku memohon berlindung kepadamu dari giginya orang jahat, lembeknya orang mukmin, orang-orang maaf gedangan, mereka-mereka yang nggak punya status, bahkan orakan, nggak punya agama, lebih gigih mencari harta. Kita itu. Makanya pernah Umar bin Khattab melihat anak-anak muda kekar-kekar itu, sehat-sehat badannya, tidur-tiduran di masjid duha gitu. Ngapain kalian di sini? Ya nyantai ya, ini Amirul Mukminin. Oh nyantai, ya ngasih makan kamu siapa? Ya ada aja, alhamdulillah. Oh gitu, ya tunggu aja di sini. Ya pulang dikiranya diambilin makanan, langsung dicambukin satu-satu dia. Ya malu kerja. Fa inna samaa la tumtiru dhahaba. Langit ini nggak bakal menurunkan hujan emas untuk kalian. Emang ada emas ditepuk-tepuk dari langit gitu. Nah, etika yang kedua, budi pekerti luhur. Dari seorang pengusaha, pekerja itu harus punya akhlak. Ya, baik akhlak secara umum maupun akhlak secara khusus. Itu ya. Ini ada, masya Allah, akhlak mulia merupakan kalimat yang umum, mencakup seluruh seperti rasa malu, menyantun, lemah lembut, pemaaf, toleran, cerita ini ceria, jujur, menjaga amanah. Adapun akhlak khusus yang harus dimiliki oleh seorang pekerja pengusaha muslim, jujur Pak. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan at-tajirus shadiq, pedagang yang jujur. Yang dikasih sampel Rasulullah untuk jujur pedagang, karena pedagang itu paling rentan nggak jujur, paling rentan nggak jujur. Sekarang masalah besi Pak, besi itu 10 aja itu ada 10A, 10B, 10C. Coba. Terus apa lagi? Tekel, ada KW1, KW2, ini keramik, KW1, KW2, KW3. Sekarang ngomong nih Pak, KW1 ada KW3, siapa yang tahu? Rata-rata pembeli awam mau KW apa? Enggak, Pak. Cocok deh Pak, udah bagus, udah bagus. Pembeli awam. Kalau masalah sayur itu ibu teliti banget, ibu-ibu belanja. Tapi kalau bahan bangunan Pak, apalagi kontraktor, sekarang antum tahu besi yang di dalamnya ini? Nggak tahu. Ulir, polos, beda loh kan ini.
7 at-tajirus shaduk. Walaupun guru harus jujur juga, petani harus jujur, tapi jujurnya pedagang ditekankan karena potensi hal nggak jujur itu pedagang. Dan potensi di hari akhir, maisha yang paling viral, maisha yang paling populer itu dagang. Makanya kata Rasulullah SAW, tanda-tanda akhir zaman pasar berdekatan. Itu. Dan tanda-tanda akhir zaman, ya, istri berdagang, itu perempuan dagang, itu bekerja dengan tulus. Nah, kalau kerja itu yang tulus, all out. Jadi antum kalau kerja all out artinya maksimal. Kalau mau lanjut maksimal, kalau enggak mundur itu. Jangan lanjut, tapi kita meludah di sumur sendiri, jelek-jelekin atasan, ngomongin perusahaan, gosipin teman sejawat. Ini kok jadinya seperti ini, nggak sehat. Bagaimana Anda bekerja di suatu tempat yang antum butuh di situ, ya, nasib duniawi, anak istri antum di situ, sementara antum bersikap meludah di air sumur sendiri. Malah sebaliknya, antum bagaimana yang sekarang kondisinya nggak maksimal, antum maksimalkan, ajak teman-teman, ngerumpiknya itu positif gitu. Mas, ini perusahaan kita itu mau kolak, gimana ya caranya? Jangan, aduh ini yang nggak becus pimpinan kita, Mas. Tentu tahu sendiri. Coba kalau saya itu sama gitu. Coba kalau saya sama. Ngerosipnya, ngerumpiknya itu yang positif. Di sini kan tempat anak-anak kita sekolah, cari kerjaan juga susah sekarang. Kemarin aja acara workshop di Bekasi apa? Copet, Masya Allah, memeludah, antrian udah kita jaga, kita coba usul ke perusahaan, kita adakan musker sudah, Markus, musyawarah kerja khusus, Markus kan, itu untuk membahas kondisi perusahaan kita yang sekarang sedang dalam kondisi itu loh Pak. Kasih marketingnya dijalankan, sosmed Pak ini kayaknya sosmednya lemah deh Pak. Kasih masukan, jangan digembosi. Terus seneng banget antum perusahaannya tutup, gimana sih anjing? Antum di situ, ya. Terus menekuni usaha halal. Kalau sudah usaha halal, antum tekuni apapun keadaannya. Masya Allah, anak kemarin melihat YouTube wawancara seseorang tokoh dengan pemulung ibu-ibu, dan ketika ditanya gimana, apa ada harapan kerjaan yang lebih bagus Bu? Udah ini aja enak jawab, yang penting halal Pak, sudah. Keluar dari mulut seorang awam pemulung nggak jilbaban, dia mengatakan yang penting halal. Makanya kata Rasulullah, wa ini ahadukum rizqahu, jika di antara kalian merasa lamban rezekinya, seret rezekinya, fala yatlubanna bi ma'siyatin, jangan mencari dengan cara maksiat. Fa inna fadlallahi la yunalu bi ma'siyatin, karena karunia Allah itu tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Tuh. Selanjutnya, etika mencari harta adalah menunaikan hak harta. Ada hak sesama hamba, apa? Utang. Makanya Rasulullah mengatakan, dilihat Mas, qala Allahu salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, 3 orang musuh saya di hari kiamat, kata Allah.
Masya Allah, musuhan sama Allah. Mana menangnya kapan itu? Siapa musuh Allah? Pertama, rajulun u'tiya bi sumagada. Ada orang diberikan amanah dengan nama saya, atas nama saya, ya mungkin jabatan-jabatan agama, kemudian dia berkhianat. Wa rajulun ba'a hurran fa'akala thamanahu. Seorang yang menjual orang merdeka yang di atas namakan budak, seperti Salman Al-Farisi, itu orang merdeka tapi dijual oleh orang Yahudi atas nama budak dia. Akhirnya bertahun-tahun jadi penunggu kebun kurma, dan Masya Allah hikmah kesabaran dia, akhirnya ketemu Rasulullah SAW di Medina. Karena dites tandanya Nabi, dia dikasih sodako nggak mau, dikasih hadiah mau, dicoba bener, kasih sodako ditolak, kasih hadiah kurmanya dimakan. Ini cocok. Selanjutnya, warajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Orang yang punya pekerja sudah menyelesaikan kerjaannya nggak diupah, itu musuh Allah dari dia. Ini hak manusia untuk menaikkan. Makanya gaji jangan ditunda-tunda. Cari aja tanggal yang tua terus. Bukannya 31 bulan ini, nyari yang 31 terus, penuh Pak. Jangan. Jadi kasih upah sebelum kering keringatnya itu hanya sekedar metafor Rasulullah di dalam bicara. Jangan benar-benar lihat keringatnya kering belum. Lu juga kerja di AC kagak pernah keringetan, udah terlambat 2 hari 3 hari, kenapa? Kayak sabar. Itu kan kata Ustaz suruh sabar. Sabar. Enggak benar. Nah, yang B, hak kepada Allah. Zakat itu hak kepada Allah. Kalau udah mampu bayar ongkos haji, ongkos naik haji apa? Ongkos haji naik. Ongkos haji naik atau ongkos naik haji ya benar. Ongkos naik haji kebalik saya tadi, maaf. Karena tiap tahun naik emang itu. Dia perlu. Nah di sini sedekah ya, Masya Allah. Antum lihat firman Allah surat Al-Baqarah ayat 265. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Orang yang menginfakkan harta murni mencari ridha Allah dan dalam rangka memantapkan iman di dalam hati, seperti nanam di bukit. Kalau hujan pasti maksimal turunnya di bukit, kalau enggak minimal embun, dan pasti menghasilkan berlipat-lipat. Makanya Pak, dari sini fakta orang-orang yang bercocok tanam di bukit-bukit pegunungan lebih maksimal hasilnya daripada di persawahan biasa. Makanya sawah-sawah Bekasi nggak macam-macam, paling padi. Tapi kalau untuk dia Bukit Puncak, di mana lagi di Jawa Tengah itu apa? Dia gitu, Masya Allah macam-macam tanamannya. Dia jadi Allah. Nah ini hak Allah. Nah selanjutnya menjauhi praktek riba.
riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa. Jadi nggak ada sedikit pun. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Siapa yang tidak melakukan itu, izinkan berperang dengan Allah. Dan Rasulullah memasukkan riba itu termasuk 7 dosa yang menghancurkan. Dan Allah mengutuk kreditur, debitur, saksi, katib, semua ditutup. Bahkan kata Rasulullah, dirhamun riba yakuluhur rajul, 1 dirham riba yang dimakan seseorang bahwa ya'lam, dia ngerti, asyaddu indallahi min 36 saniyatan, lebih parah dosanya ketimbang 36 kali zina. Masyaallah. Ma'ahadun aksara minar riba, tidaklah seorang itu memperbanyak riba illa kana aqibatu amrihi ila qillatin, akhirnya adalah menyedikit meskipun banyak. Untuk lihat aja pengusaha-pengusaha kelas kakap ketika jatuh hilang habis. Coba pengusaha kaya raya ternama zaman Orde Lama masih ada? Nggak ada. Seorang pengusaha yang disebut-sebut dalam ceramahnya Presiden Soekarno, nggak ada. Zaman Orde Baru, zaman terus Fir'aun, Qarun, nggak ada. Karena menjalankan tidak dengan cara yang jernih, pasti keruh, kebuang. Makanya kalau ada orang yang ngeluh, kenapa orang kafir itu banyak yang kaya-kaya? Mas, antum nimba air, ngandelin yang bersih, nah yang satunya bersih, kotor, diambil dua-duanya, lebih cepat mana? Yang dua-duanya, yang kotor juga ditada, yang bersih juga ditada. Lah kita nadanya dan yang bersih itu rata-rata nggak banyak. Tapi kan masya Allah, antum hidup ini pakai minum air bersih, yang manfaat bersih. Fa'amma zabadu fayadhabu jufa'a, yang bui pergi. Wa amma ma yanfa'un nas fayanqusu fil ardh, yang manfaat bertahan di muka bumi. Yakin itu. Contoh, anak contoh. Subhanallah, manajemen apa yang dipakai masjid? Nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Karena pemasukannya halal, dikelola dengan cara ikhlas, nggak ada tuh masjid bangkrut, nggak ada. Anda coba daftar Bekasi, ada masjid bangkrut tutup, nggak ada. Makanya pesantren, sekolah kalau dikelola dengan cara jujur, baik, bersih, nggak dikorup, nggak digelapkan, jangan barokah. Lah masukannya masjid itu berapa sih Pak? Ngandelin kenceng, nyanyi aja tiap hari, ya dana, ya dana, ya dana, dibacain dia mau Jumat, ya dana, mau ada dana terus. Lagu kebangsaan, masjid seluruh Indonesia, ya dana, kecuali Masjidil Haram. Itu kalau di Indonesia di depan toilet kasih itu kotak, ya toilet Masjidil Haram kan bagus tuh, kasih kotak. Saudara baca dia, ya untung aja kagak di Bekasi di masjid. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya, etika mencari harta, jangan membabi buta, menghalalkan segala cara. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum
bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Tuh, man wasyana falaysa minna. Itu termasuk etika mencari harta adalah tidak meminta jabatan. Karena antum ketika profesional, amanah, kemudian disorot oleh atasan atau di perusahaan, insya Allah ada tempatnya dengan sendirinya. Kan ada kata-kata mutiara, we walk the talk, not only talk the talk. Kan gitu ya. Itu kata mutiara. Ya. Oh, apa enggak? Iya. Itu. Jadi intinya antum bekerja. Itu. We walk the talk, not only talk the talk. Bukan hanya sekedar ngomong, tapi buktikan karya. Itu bagus itu kata-katanya. Makanya paling hafal kalimat ini untuk inspirasi apa? Mengelola manajemen. Sebagai pimpinan pondok, saya jadikan ini sebagai prinsip. Ya, apalagi anak juga nggak fasih bahasa Inggris pas. Ya gitu. Sudah kan gitu. Nah, selanjutnya, Masya Allah, ya Abdurrahman ibnu Samurah. Pernah, Masya Allah, Abu Dzar minta jabatan. Dan antum jangan persepsi rakus ya. Dia hanya sekedar ingin kiprah, membantu Rasulullah membesarkan negara. Ya Rasulullah, angkat saya jadi pegawai. Enggak. Ya Abu Dzar, innaka imru'un dha'if. Kamu orang lemah. Tahu nggak kelemahannya Abu Dzar apa? Dia punya keyakinan nggak boleh menyimpan harta. Jadi dapat hari ini harus habis hari ini. Nah, kalau jadi pejabat habis buat negara. Semua baitul mal dikeluarin semua, ayo, nggak boleh disimpan. Itu. Makanya Abu Dzar dilarang, bukan lemah iman, lemah akhlak, lemah itu. Jadi bertindak bijaksana. Nah, di sini salasun munjiat, ada 3 perkara yang menyelamatkan. Khasyatullahi fis sirri wal alaniyah. Ya. Takut kepada Allah di dalam keadaan sunyi, ramai. Wal qasdu fil ghina wal faqri. Ya. Kita bersikap sederhana dalam keadaan kaya, miskin, cukup, enggak cukup, sempit, luang. Itu Pak, sederhana tadi. Dulukan pola daripada kaya, pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Antum kalau sekarang kaya siap, miskin siap, itu tandanya sederhana. Kalau antum kaya siap, miskin gak siap, itu tandanya apa? Pengecut. Kaya siap, miskin siap. Makan di warteg siap, makan di pagi sore waktunya siap. Siap. Rumah makan yang paling gak matching ya. Pagi sore makannya siap. Ya nggak apa-apa, tapi kan enak, Masya Allah. Dengan gitu. Ya tapi jangan sering-sering. Tapi dijamin nggak ada kolesterol. Kolesterol cuma ada bukan di rumah makan, adanya di rumah sakit. Udah, biar antum nggak takut makan gitu ya. Ini doktrin saya buat jamaah haji. Kalau jamaah haji itu malas makan bisa sakit soalnya. Makan terus Pak. Makan cukup, tidur cukup, istirahat cukup, ibadah cukup. Jangan takut kolesterol. Itu. Wa kalimatul haqqi fir ridha wal ghadab. Termasuk juga adalah bagian kesuksesan hidup
bisa berucap bijaksana, adil dalam keadaan suka tidak suka. Dalam keadaan ghadab, marah, dia bisa mengatakan dia itu bagus. Dalam keadaan dia senang, ridho, ya masya Allah besti banget. Enggak, mas, dia itu udah anak rekomendasi dia untuk jadi menantu antum, jangan. Kalau kerja sama dia soal sosial bolehlah, tapi kalau dagang jangan. Mendingan dia kasih aja sedekah atau bantuan, jangan antum pinjemin. Dijamin itu baliknya di akhirat. Nah itu antum bisa mengatakan itu. Wah, masya Allah adil. Karena rata-rata orang itu hanyut dalam perasaan. Ke orang dekat sulit, orang jauh mencaci maki. Makanya kata Imam Syafi'i betul, wa'inur ridha an kulli aibin kalilatun wa'inus suhti tubdil masawiyah. Mata kesenangan menjadikan semua kebaikan tertutupi jadi baik semua. Mata kebencian apa-apa menjadi buruk semuanya. Selanjutnya etika bekerja dalam memelihara amanah. Nah ini Pak, walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Kepada amanahnya, perjanjiannya dia menjaga, itu dijaga. Karena kerja Pak, ketika antum teken MOU itu sudah hadis di depan antum, al-muslimuna ala syurutihim terpampang. Al-muslimuna ala syurutihim. Jam yang antum sepakati itulah sudah jam transaksi. Jadi kita telah bertransaksi dengan kantor itu dengan jam itu. Makanya perusahaan amanah memikirkan kewajibannya. Begitu juga karyawan yang amanah memikirkan kewajibannya. Makanya perusahaan yang nggak bagus cuma nuntut haknya tuh repot. Begitu juga karyawan nggak bagus nuntut haknya saja. Begitu juga suami istri. Coba suami istri, kalau sekarang bicaranya apa sih kewajiban yang sudah saya tunaikan? Aman. Nah ini nuntut hak saja. Apalagi seorang perempuan beda dengan wanita. Kalau perempuan itu kata Rasulullah, kenapa dijadikan manusia paling terbanyak penghuni neraka? Idza ra'aitu minka syai'an ma ra'aitu qalat ma ra'aitu khairun qat ma ra'aitu khairan qattun. Jika melihat sesuatu yang enggak beres, langsung dengan mudah mengatakan, mas saya enggak pernah melihat kamu baik seumur hidup. Seumur hidup, masya Allah. Ya Allah, padahal enggak enaknya cuma sekali. Seakan-akan kiamat sukro menimpa rumah tangganya. Itu siapa? Perempuan. Wanita nggak gitu. Dan ini juga nggak ada di Bekasi, paling di Solo, dikit timur-timur. Ya. Melihara amanah. Jabatan sebagai seorang pemimpin amanah. Ya. Dari mulai presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, lurah, amanah. Bahkan rumah tangga suami istri, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, amanah. Bahkan Pak, semua gerak-gerik kita termasuk ibadah itu amanah. Sujud itu amanah tidak? Amanah. Sekarang antum baca nggak baca, siapa yang ngoreksi? Antum sujud baca kul kutu kadang kesit, siapa sing nyalahin? Nggak bakal. Kenapa saya sujud baca subhana rabbiyal a'la? Karena ini amanah yang harus saya jaga, dimintai pertanggungjawaban Allah, dilihat oleh Allah. Amanah. Jadi kalau orang itu amanah, nggak nunggu dilihat oleh manusia, Pak.
Dan makanya ciri orang munafik, idza hadatsa kadzab, kalau bicara dusta, wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji ingkar, wa idza tumina khana, kalau diberikan amanah khianat. Itu. Selanjutnya, etika kerja adalah harus profesional. Al muslimuna ala syurutihim. Lihat Ifrit di zaman Nabi Sulaiman menawarkan jasa untuk memindahkan singgasana Balqis. Qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Kata Ifrit, Nabi Sulaiman, saya bisa mendatangkan, memindahkan singgasana Balqis sebelum engkau selesai rapat. Lihat apa yang diajukan oleh Ifrit kepada Nabi Sulaiman. CV yang diberikan kepada Nabi Sulaiman apa? Wa inni alaihi laqawiyyun amin, sungguh aku di dalam hal ini punya skill dan amanah. Oh, itu CV yang diajukan ke Nabi Sulaiman, melamar nggak ada skill. Ini Ifrit loh, ngajukan CV amanah. Qawiyun, skill, aminun, amanah. Ini memberikan hikmah buat kita. Suasana kerja, suasana negara itu memang bergantung pada pemimpinnya bersih tidaknya pengendalian. Ketika pemimpinnya Nabi Sulaiman, masya Allah, Ifrit aja amanah. Coba antum dengar Ifrit sekarang gimana Pak? Wah, ngeri Mas. Wah, itu lebih daripada Gondoruo, Kuntilanak, Gombel, Pontianak. Nah, zaman Nabi Sulaiman amanah. Sebaliknya, ketika negara pemimpin itu rusak, yang amanah-amanah jadi Ifrit kabeh. Entek. Orang amanah habis. Semua jadi Ifrit. Ya. Yang nyita Quran aja dikorupsi, coba bayangin Pak. Kan Ifrit itu. Quran dicetak. Ya Allah, kita itu kalau punya duit bisa sedekah, kita Quran gratis. Itu tega. Kita bisnis Quran aja itu maju mundur. Bahkan di antara para ulama nggak boleh Quran itu dijual belikan. Nah, ini dikorupsi coba ya Allah. Nah, atasan sebagai teladan ini. Jadi makanya kemarin ada seorang gubernur yang mewajibkan seluruh pejabat eselon 1, 2, 3 wajib sholat subuh. Oh, mantap, masya Allah, teladan. Jadi teladan bukan hanya profesional kerja, disiplin, tapi juga agama dan ibadah. Gitu. Kenapa? La tanha an khuluqin wa ta'ti mislahu. Jangan kau sekarang melarang suatu kerjaan, tapi kamu menirunya. Arun alaika idza fa'alta 'adim, itu jelek. Kita melarang orang, tapi kita melakukan. Nek jare wong Jawa gedang wong pangkel, ngomong gampang nglakoni angel. Kata orang, saya pernah ngobrol-ngobrol di masjid sama bapak orang tua gitu. Ya orang tua kan nyerocos aja dulu, udah 80 ya. Oh, ustadz itu kan teladan. Jangan sampai jadi ustadz itu seperti lampu sepeda bengkok, sebesar enggak loh, sepeda kebo itu loh Pak. Lampunya kan gede, terang depan, dirinya sendiri gelap. Bener juga dia ngomong. Jadi orang yang diterangkan siapa? Yang di depannya. Dirinya sendiri gelap. Dan jangan memang begitu. Seorang dai jangan. Karena dai itu teladan. Apalagi gini Pak, saya ingin cerita. Kata Ali,
sayati 'alan nasi zaman, akan datang suatu zaman lam yabqa minal islami illa ismuhu, tidaklah tersisa dari Islam kecuali tinggal namanya. Nama-nama Islam ada Khalid, Abdullah, tapi kelakuannya Abdurrahman, Abdul Rahim sudah tidak mencerminkan Islam. Walam yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu, tidaklah tersisa dari Al-Quran kecuali tulisannya. Praktek dalam kehidupan sudah tidak ada. Apalagi di Indonesia, Quran itu fungsinya tinggal 5. Dikirim untuk orang-orang mati, jelas itu nomor 1. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Baqarah. Lumayan ya, insyaallah. Berani nggak tuh imam tahlilan Al-Baqarah? Mantap nih, pasti berkatnya gede nih. Ya paling Al-Fatihah. Apalagi yang mati miskin, paling juga kacang kodok nih. Bener deh, jangan lama-lama Pak Imam. Ada nggak yang model bisa disingkat? Tahlilan disingkat kan? Kedua, untuk cari ilmu kebal supaya bisa nonton pertunjukan layar tancap, lolos dari karcis, baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'usayna wa la yubsiru, dibaca 41 kali nggak napas. Lolos. Itu dulu gitu, dulu ya. Idh qala Yusuf li abi ya bani ra'aitu ahada asyraka kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aitum li sajidin, diulangi 71 kali nggak napas. Insyaallah bisa. Yang ketiga, fungsi Al-Quran, musabaqah tilawatil Quran, yang tinggi, nggak lebih dari itu. Yang penting lantunannya enak, merdu udah. Yang keempat, untuk kaligrafi masjid, ya kan? Di sini ada dikit, nggak ada, alhamdulillah. Yang kelima, untuk acara seremonial, nuzulul Quran, baca Quran, nuzulul Maulid Nabi, buka ruku, masukin, itu aja. Ada seperti itu. Ya Allah, habis. Padahal Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang bertakwa. Apa Pak? Kehidupan. Masa orang mati diberi petunjuk? Ngapain emang ada orang mati sholat? Ya kalau gitu ngapain nanti bacain ayat sholat? Itu lucu tuh Pak. Kalau sekarang orang mati itu bisa ngambil petunjuk, ngapain nanti baca? وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Nah, ini kan peringatan cerita seorang dai yang mendapatkan tantangan didustakan, seorang utusan diutus 2 didustakan tambah 1. Emang orang mati butuh Pak dibacain cerita gigihnya seorang nabi rasul dalam berdakwah? Untuk apa? Keadaannya udah final. Idza mata bunu adam in qata'a mawilan, putus sudah.
bahkan tegarnya seorang dai diancam, qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adabun alim. Nabi, para rasul, kami ini sial karena kedatangan kalian. Kalau kalian gak berhenti, maka kami akan siksa atau kebukin atau saya lempar dengan batu sampai mati. Betul Pak. Salah satu orang yang ikut dakwah, satu dok, yang itu disinyalir oleh para ulama seperti Imam At-Tabari, yang dimaksudkan dia adalah Ashabu Yasin, Yasin, atau Ashabur Rassi. Ya, dia mengatakan wajaa rajulun min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya la fatarani wa ilaihi turja'un. Akhirnya dikebukin sampai keluar tuburnya, sampai akhirnya sekarat meninggal dunia. Dalam kondisi sekarat pun dia masih mengatakan, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Saudara-saudaraku semua, aku tetap beriman meskipun kalian perlakukan seperti ini. Dengar, Masya Allah, dengarkan itu dengan baik. Inni amantu bi rabbikum, meskipun kalian siksa seperti ini, fasma'un, dengerin ya. Gitu. Akhirnya orang ini dispesialkan oleh Allah, yang Allah tidak menyebut nabi. Qila dkhulil jannah, kepada siapa? Itu saja. Rajul min aqsana. Qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Dia mengatakan setelah masuk surga, aduhai seandainya kaumku tahu balasan baik bagi orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi. Allahu Akbar. Tegar seperti itu ya. Nah, melayani sepenuh hati di antara ini etika bekerja, melayani sepenuh hati. Apalagi antum sebagai karyawan publik, karyawan yang bersentuhan dengan pelanggan, antum kasih senyum. Kata Rasulullah SAW, la tahkiranna minal ma'ruf syai'a, jangan kau rendahkan, cibirkan, remahkan kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin talib, walaupun hanya sekedar wajah ceria. Al kalimatul thayyibah shadaqah, kalimat yang baik itu sedekah loh Pak. Masya Allah. Makanya kata Rasulullah, Masya Allah ini, faman ahabba ayyuzahzaha 'anil nar, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, wa yadkhulal jannah, masuk surga, falta'tihi maniyatu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, hendaknya mendatangi kematian datang kepada dia dalam keadaan iman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nas, hendaknya memperlakukan orang, nih catat, hendaknya memperlakukan orang alladzi yuhibbu aw ayyuta ilaihi, sebagaimana dia itu senang diperlakukan. Senang memperlakukan orang sebagaimana apa? Dia senang diperlakukan. Kalau saya dimasemin, aduh muka asem banget tuh, seneng gak tuh? Tidak akan.
ya jangan asem. Ya, kalau antum diperlakukan datang ke suatu tempat dicuekin, ya jangan dicuekin, pasti nggak seneng antum. Hendaknya kamu memperlakukan orang sebagaimana kamu senang diperlakukan. Itulah melayani sepenuh hati. Ya. Selanjutnya menciptakan suasana harmonis. Nah ini kalau di kantor, di institusi, jangan mancing air keruh. Ciptakan suasana harmonis. Atasan bawahan, sejawat, kita kasih komunikasi yang membangun, yang sekarang ini harmonis. Komunikasi yang arif bijak, komunikasi yang sekarang menjadikan perusahaan itu produktif. Nah, selanjutnya standar seleksi karyawan. Gini Pak, saya itu simpel aja. Antum kalau mau cari pekerja, ya termasuk cari menantu, barangkali di sini udah mau cari menantu, antum sebelum ngecek macam-macam, cek coba dulu sholatnya sama hubungan dengan orang tuanya. Udah itu aja dulu. Tanya. Kalau antum tanya muslim apa kafir, nanti kena ham antum. Sholat atau enggak sholat? Nggak ada itu deliknya Pak. Cek aja, nggak ada, antum nggak salah. Makanya ada teman kita di Papua, karena di sana non muslim banyak, dia untuk menjagai perusahaannya orang-orang yang baik. Pertanyaannya ketika wawancara, sholat nggak Mas? Itu kalau ditanya muslim nggak, wah nanti riskan itu. Sholat nggak, wah maaf Pak, saya non muslim, aman juga. Nah, saya nggak salah nanya sholat. Kalau muslim nggak sholat, ngapain itu pakai? Karena itu tanda hubungan baik dia dengan Allah, dan itu akan memaksimalkan perusahaan antum, akan amanah kerja di tempat antum. Hubungan orang tua untuk apa? Untuk mengecek hubungan sosialisasi dia. Sama orang yang berjasa kayak gitu aja kurang ajar, apalagi sama antum nanti atasannya. Kalau dia baik, belum ada pemantik. Tapi masya Allah, orang gimana? Orang tuanya masih ada nggak? Gitu cara ngetesnya. Alhamdulillah Pak, masih dua-duanya. Tadi kesini udah izin sama orang tua. Belum Pak, tadi belum sempat ketemu. Ini kagak beres ini. Karena apa? Di antara tanda-tanda birrul walidain kemanapun itu izin, apalagi nyari kerja. Syukur-syukur dia bisa salaman, cium tangan, minta doa. Ma, Umi, anak mau mengajukan lamaran, sekarang lagi wawancara. Itu udah Pak. Alhamdulillah tadi juga minta restu, minta doa sama orang tua. Oh, antum langsung tuh kotaknya gedein, ya. Wah, ini langsung poinnya awalnya 10 jadi 30. Nah, baru nanti spesifik apa spesial jobnya, lulusannya, itu baru itu nanti nomor sekian. Itu standar wawancara untuk rekrutmen karyawan. Makanya Nabi Syuaib, kalau ini betul ini Nabi Syuaib, karena ada di antara para ulama mengatakan nanti yang ketemu Nabi Musa itu loh Pak, itu bukan Nabi Syuaib tapi seorang hamba soleh. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu, coba lihat ketika anaknya usul, ya bapakku jadikan dia jadi pegawai. Inna khaira man istajartal qawiyyal amin, sesungguhnya orang yang terbaik menjadi pekerja kita adalah al-qawi, punya skill, amin, amanah. Skill itu penting, ditanya juga. Tapi yang lebih penting adalah amanah. Pak, saya sering katakan bahwa skill, ya, ini uang 2000, mana nggak ambil 100 nanti dikiranya pamer. Ya, amanah dan profesional ini seperti dua keping mata uang. Coba kalau ini putih,
bayar parkir marah nggak tuh tukang parkirnya? Marah. Buang pak apa? Kalau amanah enggak, profesional dia nggak laku. Profesional dia nggak amanah, lebih nggak laku lagi. Kalau kita disuruh milih, amanah dulu baru profesional, kan profesional bisa dipermak pak, bisa ada tempat pelatihannya. Amanah, emang ada pelatihannya? Nggak ada. Kalau nyolong, bohong, udah patah. Makanya kalau kerja jangan suka nyolong, kalau sekarang bersosial jangan suka bohong. Itu aja, tuh catat tuh pakai tinta. Ya nggak usah mas lah, tinta apa aja. Kalau bekerja jangan nyolong, kalau bersosial jangan bohong. Itu anak tanya sama antum, sebagai seorang suami dibohongin istri, sakit nggak? Itu ibu dibohongin suami, sakit nggak? Sakit tuh di sini, mau nunjuk. Itu makanya jangan suka bohong. Kalau kerja jangan suka nyolong. Nah, menciptakan suasana harmonis sudah, standar seleksi, oke. Nah, selesai, udah. Saya kira kita buka tanya jawab, karena nggak ada pertanyaan maka nggak perlu dijawab. Udah tentu. Gimana? Ada? Nanti antum baca negeri bebas korupsi sampai. Nah, ayo kita buka dikit deh. Serba-serbi aja, serba-serbi korupsi langsung. Nah, halaman bab 5, serba-serbi korupsi. Korupsi waktu. Nah, ini banyak. Kita print pincernya, ya Allah, 5 menit, 10 menit. Ada yang supaya tepat tapi nitip, mas tolong ini. Kalau dulu kan pakai celek gitu, kalau sekarang pakai tanda tangan nggak bisa. Itu korupsi waktu, ya tolong. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum wazanuhum yukhsirun. Kata Ibnu Utsaimin, mutaffif itu berlaku dalam seluruh kurang mengurang, bukan hanya takaran timbangan, termasuk kerjaan, termasuk proyek, termasuk hak suami istri, termasuk waktu. Wailul lil mutaffifin. Kalau nakir orang lain gini pak, ya nakir itu lagi puasa itu juga kasih beras. Kalau nakir untuk orang lain begini tangannya, lumayan kali 10. Udah gitu yang beli diajak ngobrol. Oh saya gimana? Nggak lagi ibu-ibu udah, wah dapat 10 segini. Tapi kalau nakar untuk dirinya begini udah tinggi tuh udah pendek lagi. Masih kurang pak. Udah, ini masuk wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Enggak perlu. Wa idza kaluhum wazanuhum yukhsirun. Kalau nak orang lain yukhsir, merugikan. Kalau untuk dirinya yastawfun, penuh. Dipenuh supaya kelihatan tetap aman lah. Kalau kelihatan mundur begini nanti ditegur, itu jangan banyak dong. Itu tarik lagi. Itu. Baik, ini selanjutnya korupsi berjamaah tadi ya, kayak sholat. Kita nggak usah ulangi. Nah, gratifikasi pejabat negara yang tadi Rasulullah mengatakan hadayal ummali gululun, hadiah pejabat adalah korupsi. Semua bentuk hadiah untuk pejabat karena jabatannya. Nah, ini Rasulullah ngomong pejabat, jadi bukan bicara terbuka
masalah waliul amri ini orang gimana? Rasulullah sedih kan? Kalau begitu hadis ini nggak bisa diceramahkan loh Pak sampai orang mati. Hadayan umman itu di sini siapa? Amil, pejabat negara. Dalam Islam itu namanya amil. Makanya ada amil Irak, berarti di sini gubernur Irak. Ada yang ummal hulurun. Datangnya, ini contohnya seseorang pegawai swasta menerima lelang uang terima kasih dari pemenang lelang. Itu contoh. Suami istri atau anak pejabat negara, pegawai negeri atau karyawan swasta memperoleh voucher belanja dan tiket tamasya ke luar negeri dari mitra bisnis istrinya atau suaminya. Seorang pejabat negara, pegawai negeri atau karyawan swasta yang baru diangkat memperoleh mobil sebagai tanda perkenalan dari pelaku usaha. Seorang pejabat negara, pegawai negeri atau karyawan swasta yang bekerja di bidang perizinan memperoleh uang terima kasih dari permohonan izin yang sudah dilayani. Tapi sebagai pelaku kita, kalau memang kata Syekh Utsaimin, kalau kita tidak bisa mendapatkan hak kita kecuali dengan cara suap, ya apa boleh buat? Darurat. Kita ngurusin masalah sampai bertahun-tahun nggak keluar. Yuk. Itu fatwa Syekh Muhammad Ibn Utsaimin. Ad-darurat tubihul mahdurat. Riswah, suap menyuap. Nah ini orang Indonesia itu beda orang Jepang. Kalau orang Jepang itu mandiri pejabatnya, makanya nggak pernah disuapin, makan sendiri dia. Di sini masya Allah udah gede-gede minta aja juga disuapin, makanya suap menyuap. Wah. Sehingga Rasulullah mengatakan la'ana Rasulullah ar-rashi wal murtashi wal ra'is alladhi yamshi bainahuma. Rasulullah mengutuk orang yang menyuap, disuap dan menjadi perantara. Kayak di sini dikata Ibnu Asir, suap ialah sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang pada keinginannya dengan cara pendekatan yang dibuat-buat. Nah tadi, jadi sesuatu yang menghantarkan pada keinginannya dengan perantara yang dibuat-buat, aslinya nggak perlu. Imam Al-Qurtubi mengatakan barang siapa yang mengambil harta orang lain bukan dengan cara yang dibenarkan syariat, maka sungguhnya ia telah memakannya dengan cara yang dibatil. Budaya mar'ah. Nah ini wah ini lebih ini lagi. Ini contoh-contoh. Kertas HVS yang harganya 26 jadi 28. Laptop harganya 5 juta jadi 15 juta. Kelebihan pembayaran atau markup pembayaran uang harian yang harusnya 200 juta menjadi total sebesar 330 juta sekian, atau tercatat sebesar 30 juta 630 juta namun realitanya 11 juta, dicatatnya 30 juta, realita belanjanya cuma 11. Diusut-usut jembatan itu ternyata hanya memakan 800 juta, anggarannya 3 miliar juga. Karena apa? Karena sisanya 800 itu untuk orang-orang yang meminta kita doa. Itu datang Pak, doakan ya, jangan lupa doanya Pak. Oh iya, didoakan terus juga nggak tembus-tembus. Ternyata dorongan amplop. Astagfirullahaladzim. Doa itu singkatan, dorongan amplop. Masa makanya udah gue doain di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Allah juga doa, saya juga doa, kagak tembus. Ya Allah, wes entek. Ternyata dorongan amplop. Makanya oke. Selanjutnya, bekerja dengan riswah, suap atau ijazah palsu. Nah, langsung aja karena sensitif.
Selanjutnya, mengerjakan tugas pribadi di kantor. Nih, ini harus ada kesepakatan. Kalau enggak nanti nyuri waktu ya. Memakai fasilitas dinas untuk keluarga, ya, mobil dinas untuk mudik, dikawal lagi, masya Allah. Saya pernah ke Jerman dakwah di safari di Jerman Ramadan sebulan. Itu dapat cerita ada seorang istrinya hakim ditangkap polisi di mall karena belanja di mall pakai mobil dinas suaminya, ditangkap Pak. Di sini malah dikawal. Astagfirullahaladzim, gimana? Aduh, ini nggak boleh. Selanjutnya, menerima gaji buta, tunjangan buta. Ya. Kadang-kadang nggak ada proyek, ada proyeknya, nggak ada kerjanya, ada anggarannya, habis pula. Itu hebat. Yang lebih parah lagi, anggaran itu wajib dihabiskan. Siapa nggak senang Pak? Wajib habis. Kita aja kalau bisa jangan habis, diirit-irit ya Allah. Mudah-mudahan tahun depan sisa. Ini harus habis. Menerima tunjangan gelap. Menerima uang tips. Nah, ini uang tip. Ya. Repot, ini paling repot. Ya. Uang tip. Nah, selanjutnya ini terakhir kali. Korupsi di kebun kurma. Itu. Wah, ini korupsi haji umroh. Wah, udah pokoknya nggak bisa dibicarakan deh. Nanti saya nggak bisa berangkat haji deh. Pak, sampai sekarang supir bus itu dilatih. Nggak tahu dulu yang ngajari korupsi orang Indonesia ke orang Arab gitu. Jadi supaya supir bus itu membawa jamaah ke kebun kurma itu dan otomatis beli, dikasih uang 500 real. 500 real. Coba kalau dia sebulan nganter 10 kali, gajinya itu gak ada apa-apanya Pak. Sopir itu gajinya paling gede 1.500 real. Loh itu, belum lagi yang praktek korupsi haji umroh yang sebenarnya. Kambing dam aja dikorupsi, ya. Kambingnya dibelikan nggak standar, mending ada yang disembelih pada waktu tidak waktunya. Kan harus disembelih tanggal 10, 11, 12, 13, disembelih tanggal 8. Ini apa ini damprat dia. Ini ada dam disembelih tanggal 8. Itu masih mending Pak, nggak dibeliin, ditilep. Uang dam ditilep buat bangun rumah. Ada yang lebih parah lagi, dibelikan kambingnya standar, tapi daging-dagingnya ini sudah dikondisikan untuk rumah makan ini yang beli ini udah untungnya. Nanti laporannya udah Pak aman, insya Allah ini fotonya, videonya, iya ada. Cuman emang makan di foto daging tuh, lagi dimasak di dapur di foto, enggak. Badal haji, ada satu orang ambil 10 badal. Astagfirullahaladzim. 3 aja gak sah. Satu orang satu ini bawa 5. Ya, nanti batunya dilempar satu kresek bareng. Ini masih mending Pak. Ada yang parah Pak. Dia datang tanggal 6 atau tanggal 5 ke Jabal Rahmah foto-fotoan. Oh, seakan-akan sudah di Jabal di Mina, foto. Histori nama orang yang badal. Udah alhamdulillah Pak selesai pada hajinya ya. Terima kasih. Mudah-mudahan hajinya mabrur. Kasih sertifikat. Nggak haji itu orang.
Cuman foto-fotoan di Arafah, Arafah, Mina, Musdalifah, foto bareng-bareng sama teman-temannya. Kapan fotonya? Tanggal 5 Dzulhijjah. Ya belum mabit lah gitu. Kalau itu mah mau mabit. Itu. Ya Allah, pokoknya belum lagi Hajar Aswad dijokiin, astagfirullahaladzim. Korupsi di tenda, korupsi di catering, dan namanya kurang boleh. Nah, terakhir investasi politik, yaitu money politik. Jadi kita tutup juga ini, ya. Insya Allah. Oke, kita bahas pertanyaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bolehkah seorang guru meninggalkan sekolah bila tidak ada jam mengajar, sedang waktu ada jam mengajar dia selalu enggak apa-apa. Istirahat itu hak antum. Antum makan, keluar, ngopi ke istri yang kedua karena dekat sekolahan, boleh. Mencuri staf. Oke, yang penting antum tunaikan hak sekolah aja. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Budaya korupsi yang selalu tiada hentinya menelan para pelakunya, apakah termasuk dampak dari sistem demokrasi? Iya. Sudah nggak usah ditanyakan. Inilah dampak dari sistem demokrasi yang di situ di belakangnya sekularisasi. Apa itu sekularisasi? Melemahkan nilai-nilai agama sebagai prinsip hidup. Pak, kalau hanya memisahkan dunia dengan akhirat masih mending. Itu namanya sekuler. Yang bahaya itu adalah sekularisasi, gerakan untuk melemahkan nilai-nilai agama di tengah kehidupan dan mendesakralisasi. Susah banget ini karena lapar gue. Desakralisasi artinya agama itu sudah nggak ada sakralnya lagi, dilecehkan. Makanya lihat tampilannya, fobia Islam, bakar Quran, udah nggak ada sakralnya lagi. Pamer dia, nih gue bakar, gue injek nih, tuh Ka'bah dibikin konser, desakralisasi. Background Ka'bah dibikin konser, desakralisasi. Orang sekarang pacaran di masjid boleh, nggak apa, itu kan kebebasan. Desakralisasi, sudah nggak ada sakralnya itu masjid, buat pacaran boleh. Dan ini yang mengerikan. Makanya antum jangan cuma fokus pada sekuler. Sekuler itu memisahkan dunia dengan akhirat, agama dengan dunia. Lihat kondisinya. Ya, daripada politik seperti ini atas nama agama, nah kan gitu. Agama cuma jadi kendaraan, tapi yang bahaya adalah sekularisasi, desakralisasi yang akhirnya membuat agama itu hilang. Diganti dia supaya orang tidak kehilangan agama, dibikin penggantinya apa? Islam liberal, Islam Nusantara, Islam apa lagi? Inklusif, macam-macam. Nah, ketika sudah tidak ada nilai agama, apa yang membuat takut orang? Neraka? Nggak ada. Yang bikin takut orang-orang pengikut demokrasi cuma penjara. Hukum bisa diatur. Di mana orang akan jerat korupsi? Nggak akan ada. Lah yang membuat undang-undang dia sendiri tuh. Kan disetel supaya saya nggak kena aturan ini gimana? Intinya biang semua korupsi ini adalah demokrasi. Karena orang sudah tidak takut akhirat,
Tidak takut surga, tidak berharap surga, tidak takut neraka. Yang ditakutin cuma apa? Penjara. Penjara bisa diatur. Takut cuma siapa kan gitu? Penjara milik saya, ada yang mengatur kok. Palu di tangan saya, kekuasaan di tangan saya, harta di tangan saya, udah lo atur aja deh. Gimana baiknya? Jadi bikin pantas lah nanti masuk-masuk juga kasih peran pengganti. Loh, ada peran pengganti kayak film. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan semua kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah SWT. Afwan Ustaz, ana izin bertanya. Ana bekerja sebagai pengajar di sebuah TPQ milik perorangan. Setiap bulan ana alhamdulillah mendapat gajinya. Apakah halal? Enggak apa-apa. Saya katakan tadi, antum membaca Al-Quran dengan opah itu beda dengan mengajarkan Al-Quran dengan opah. Makanya Rasulullah mengatakan wa inna khairu ma akhadtum minal arji Al-Quran. Sebaik-baik yang kamu ambil dari opah adalah Al-Quran. Maksudnya apa? Mengajarkan. Bukan sekarang dibaca di opah itu tukar langsung cash direct, nggak boleh. Ya sih di kuburan 41 kali. Atau contoh gini Pak, lagi sholat jenazah. Itu nanti ada yang keliling masukin amplop. Pak berapa? Agak ikhlas. Jadi nanti orang sholat itu ada khusus yang jalan di depannya keliling masukin satu-satu. Ada di beberapa daerah seperti itu. Ya. Nggak apa-apa untuk ngajar PAI, pendidikan agama Islam di sekolahan. Terima gaji enggak? Ya, kalau antum malaikat enggak apa-apa. Makanya kalau pengen sekolah murah, separuh gurunya malaikat, habis ngajar langsung ke langit. Enak kan? Iya. Nggak makan siang, alhamdulillah, udah anggaran separuh dihapus. Gaji nggak ada, makan siang nggak ada. Nah ini subsidi silang. Itu ngajarnya amanah, bagus, profesional, tepat waktu lagi malaikat, dan pasti berhasil. Malaikat kan gurunya manusia semuanya, butuh rumah, anaknya juga butuh jajan. Gimana bikin? Makanya saya bilang sekolah saya itu bukan sekolah mahal, tapi sekolah berbiaya mahal. Nggak paham juga, ada repot juga ini orang. Terakhir nih gue bacain terus pulang deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saat saya berbincang dengan orang lain tetapi mengarah kepada kebohongan atau ghibah, saya bersengaja berbohong, bahkan mohon maaf, saya ada keperluan untuk memutus pembicaraan tersebut, dan sebetulnya bukan bohong, itu basa-basi. Apapun itu hajat, keperluan. Walaupun tidur lebih baik daripada dengerin orang bohong, ghibah. Iya kan? Contoh aja, antum diundang tahlilan. Pak, anak ada urusan penting, nggak bisa ikut tahlilan. Tidur itu lebih penting dari tahlilan. Anak tanya, lebih penting mana? Sadar Pak. Itu aja repot untuk cari alasan. Gitu, ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita berjumpa kembali di lain kesempatan yang belum jelas kapannya. Mudah-mudahan Allah berikan pelajaran hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan Allah selalu mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati Allah, dan mudah-mudahan perpisahan kita perpisahan yang dijauhkan oleh Allah dari keruh hati dan perpecahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.